Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Bashar lahir 33 Hijriah atau 653 atau 654 Masehi, meninggal 110 Hijriah atau 729 Hijriah atau disingkat Ibnu Sirin, adalah seorang tokoh ulama ahli fikih dan perawi hadis dari golongan tabi'in yang menetap di Basrah. Ibnu Sirin juga terkenal kemampuannya dalam menakwilkan mimpi serta atas kesalehannya. Kisah Ibnu Sirin dengan segentong madu. Suatu waktu ada seorang yang menawarkan keju di luar Irak dari wilayah non-muslim, membawa bergentong-gentong keju dengan harga yang sangat murah, dibawa ke tempat Ibnu Sirin. Kata pedagangnya berbicara kepada Ibnu Sirin, "Modal saya sekian, Anda bisa menjual sekian, dan pedagang lain yang mengambil barang dari Anda masih mendapatkan untung sekian." Lalu kata Ibnu Sirin, "Halalkah kejumu ini?" Lalu kata pedagang keju itu, "Terbuat dari susu yang dikasih garam lalu dikeringkan." Kata Ibnu Sirin, "Keju dari wilayah non-muslim bisa saja dicampur lemak-lemak binatang yang haram." Kata Ibnu Sirin, "Kalau kamu seorang muslim bisa menjamin dan bersumpah bahwa keju ini halal, dan kamu bertanggung jawab atas ini semuanya, saya akan beli keju ini semua." Lalu pedagang itu tidak berani bersumpah. Lalu Ibnu Sirin tidak jadi membelinya. Pedagang ini pun pergi dan menjual ke pedagang lain yang mungkin lemah imannya. Lalu tersebar berita Ibnu Sirin menolak keuntungan yang besar atas jual beli keju yang diperkirakan 40.000 dirham. Kemudian keesokan harinya, ada yang membeli barang Ibnu Sirin. Pembeli itu membeli dan asik ngobrol dengan Ibnu Sirin. Pada saat pembeli akan pergi, Ibnu Sirin memanggil dia kembali karena lupa belum membayar 2 dirham. Kata Ibnu Sirin, "Barang yang kamu ambil belum kamu bayar seharga 2 dirham. Lalu kata pembeli itu, "Saya sudah membayarnya." Kata Ibnu Sirin, "Demi Allah, kamu belum membayarnya." Lalu kata pembeli itu, "Demi Allah, saya sudah bayar." Lalu orang-orang lain di sekitarnya melihatnya. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, "Kembalikan barang itu atau kamu membayar 2 dirham." Mungkin karena malu pembeli itu lalu membayar 2 dirham. Setelah pembeli itu pergi, orang-orang pasar bertanya kepada Ibnu Sirin, "Kami tidak bisa berpikir. Kemarin Anda meninggalkan 40.000 dirham karena subhat. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah tentang barang yang harganya hanya 2 dirham." Kata pedagang pasar, "Berikan kami pemahaman." Kata Ibnu Sirin, "Demi Allah, saya bersumpah karena saya tahu dia belum membayar, dan Allah akan menghukum saya, dan saya tidak mau dia memakan sesuatu yang haram, dan dia akan dihukum Allah karena makan yang haram." Lalu keesokan harinya, ada pedagang yang menawarkan madu sekitar 250 kg. Lalu kata Ibnu Sirin, "Saya tidak mempunyai uang karena saya baru membeli barang-barang baru, dan toko saya sekarang penuh dengan dagangan." Kata pedagang itu, "Silahkan ambil dengan pembayaran jatuh tempo 3 pekan." Lalu Ibnu Sirin menyanggupi dan mengambil madu itu. Lalu setelah itu, gentong madu itu ditaruh di toko Ibnu Sirin. Pada malam hari, ketika mau tutup toko, Ibnu Sirin lupa menutup gentong madu itu. Lalu keesokan harinya, Ibnu Sirin melihat di gentong madunya
ada tikus kecil mati di gentongnya. Tikus itu mati di atasnya. Lalu Ibnu Sirin menyuruh karyawannya membuang madu itu ke sungai agar tidak diambil oleh orang yang ingin mengambilnya. Lalu kata orang-orang pasar yang melihatnya, "Madu sebanyak itu, kenapa kamu buang wahai Ibnu Sirin?" Ibnu Sirin menjawab, "Saya melihat tikus kecil mati di atasnya." Lalu kata orang pasar, "Kenapa Anda tidak membuang madu yang ada di atasnya saja? Lalu di bawahnya Anda bisa jual." Lalu kata Ibnu Sirin, "Demi Allah, saudaraku, aku tidak tahu tetesan madu mana yang kena bakteri dan kotoran najis tikus itu, sehingga saya membuangnya. Jika saya jual pada seseorang dan saya menipunya, maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisap oleh Allah pada hari kiamat." Lalu beberapa waktu kemudian, datang penjual madu itu dan meminta uang madu itu. Kata Ibnu Sirin, "Saya belum mempunyai uang, karena di atas madu itu ada tikus mati, dan saya membuang madu itu. Saya hanya mempunyai uang setengahnya, dan ambil barang saja di toko saya yang senilainya." Kata penjual madu itu, "Saya hanya mau uang cash seluruhnya." "Baik, bagaimana jalan keluarnya?" Kata Ibnu Sirin. "Kasih saya waktu beberapa pekan agar saya bisa membayarnya." Kata penjual madu itu, "Baiklah." Berjalan waktu, pedagang itu balik lagi ke tempat Ibnu Sirin menagih uang madu itu. Ibnu Sirin dengan hikmah Allah belum mempunyai uang dan belum bisa membayar semuanya. Penjual madu itu mengeluh dan berkata, "Kalau begitu, saya akan mengadu ke hakim pengadilan." Kata Ibnu Sirin, "Silahkan laporkan, itu hak Anda." Setelah dilaporkan ke hakim, hakim itu tahu Ibnu Sirin adalah ulama besar yang dihormati. Saat di pengadilan, beliau ditanya oleh hakim, "Ada masalah apa wahai Ibnu Sirin?" Lalu dijelaskan oleh Ibnu Sirin ke hakim. Lalu kata hakim mengatakan, "Wahai Ibnu Sirin, kamu akan ditahan sampai kamu bisa membayar hutangmu itu." Ibnu Sirin pun masuk penjara. Pada saat di penjara, penjaga penjara itu tahu Ibnu Sirin ulama besar. Kata penjaganya, "Kalau Anda mau wahai Ibnu Sirin, kamu boleh pulang malam hari. Pulanglah dan tidur dengan keluarga. Dan pagi hari silakan Anda kembali ke sini." Kata Ibnu Sirin, "Demi Allah, saya tidak akan tolong kamu masuk neraka. Saya akan tinggal di sini sampai hutang saya terbayar." Suatu waktu, sampai akhirnya orang-orang satu Baghdad datang membayar dan melunasi hutang Ibnu Sirin sampai beliau dikeluarkan. Inilah kisah Ibnu Sirin yang penuh hikmah. Beliau berdagang bukan untuk keuntungannya sendiri, namun beliau memikirkan kebaikan untuk orang lain juga, dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jual beli. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Allah